Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Happy weekend teman-teman. Buat teman-teman yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Buat yang di rumah aja boleh banget nonton video aku ya. Dan terima kasih yang udah klik video ini. Untuk belanja mingguan kali ini aku nggak banyak. Yang pertama itu aku beli telur setengah kilo, itu dapatnya 13.500 ya. Kurang lebih dapatnya 8 atau 9 butir. Karena aku belanjanya udah siang banget. Padahal nggak siang banget sih, jam 7 pagi teman-teman. Tapi tuh aku mau nyari ikan tuh udah nggak ada, udah habis. Aku mau nyari di warung sayur lain juga pasti harganya udah beda ya. Dan itu nggak sesuai dengan budget aku. Jadinya ya udah aku akhirnya beli telur aja setengah kilo, paling itu di otak-atik ya teman-teman, entah di telur ceplok, dadar atau mungkin di semur gitu ya teman-teman. Lanjut lagi di sini juga aku beli bawang merah, aku beli bawangnya agak banyak ya, 1/4. Aku dapat harga di Rp7.000 karena bawang aku yang di minggu lalu itu udah tinggal yang kecil-kecil aja, makanya di sini aku belinya agak banyak. Nanti juga aku beli bawang putih ya teman-teman. Aku kalau beli bawang putih secukupnya aja, nggak pernah beli yang 1/4 gitu ya. Karena kalau misalkan aku beli 1/4 itu dia bisa sampai 2 minggu ke depan. Jadi aku pengennya aku beli bawang putih cukup untuk 1 minggu ini aja. Dan untuk bawang merah yang aku dapat ini lumayan besar-besar, jadi ya enak gitu ya. Kalau misalkan kita kupasin bawangnya tuh nggak capek-capek banget. Untuk bawang putihnya ini aku beli harga Rp5.000, dapat 5 bonggol atau 5 apa sih namanya, 5 siung gitu ya teman-teman. Ukurannya memang nggak terlalu besar, tapi ini cukup banget lah untuk 1 minggu ke depan. Nah, aku juga sebenarnya masih ada untuk bawang putihnya, tapi karena buat aku kayaknya nggak cukup gitu untuk 1 minggu ini, jadinya ya udah aku tambahin dengan harga Rp5.000. Untuk belanja mingguan kali ini totalnya itu habis di 60.500. Aku untuk sayurannya itu totalnya di 47.000 ya teman-teman. Dan untuk meal plan-nya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi karena nanti aku bakalan tulis di sana ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja. Video mingguan kali ini juga nggak sepanjang di video-video sebelumnya. Ini cuma 10 menitan aja ya teman-teman. Karena aku nggak tahu kenapa lagi mager aja gitu untuk videoin proses belanja aku di warung sayurnya. Dan aku juga kayak kurang bersemangat gitu untuk membuat opening dalam video belanja mingguan aku kali ini. Oke, lanjut lagi. Di sini aku beli kentang, kata Pak Suami, karena aku tuh jarang banget masak kentang, jadi kayaknya Pak Suami tuh pengen lagi masak kentang Mustafa aku. Dan akhirnya untuk belanja mingguan kali ini aku beli lagi kentang setengah kilo, itu dapat harganya di Rp9.000. Aku juga beli lada bubuk sama beli bumbu serbaguna karena aku nanti beli jamur tiram ya teman-teman. Lanjut di sini aku beli tempe daun ya teman-teman, harganya itu di Rp3.000. Aku sengaja untuk 2 minggu ini tuh beli tempe yang secukupnya aja. Karena biasanya ya kalau misalnya simpen tempe tuh kan kurang lama, bisa lama ya di kulkas. Jadi aku pengen beli selonjoran kecil ini aja cukup untuk 1 minggu ini. Dan untuk tempe ini aku biasanya rencana masaknya itu untuk dibikin sambelan tempe ya teman-teman. Dan aku untuk potong tempenya itu panjang-panjang, nggak kotak-kotak. Jadi kalau kotak-kotak itu biasanya aku buat yang tempe kecap, kalau panjang-panjang untuk sambelan tempe. Bisa beda begitu ya. Karena videonya nggak terlalu panjang, jadi untuk proses potong memotongnya itu aku jarang dipercepat ya. Kalau misalkan aku cepetin ya makin pendek durasinya. Dan teman-teman lagi apa nonton video aku? Apakah lagi santai ataukah lagi berbenah? Semoga video aku nih bisa selalu bermanfaat. Buat teman-teman yang lagi bingung mau masak apa, mau belanja apa, boleh banget nonton video aku. Karena video aku ini memang yang super duper hemat, tapi semua tergantung dengan tempat tinggal dan juga jumlah anggota keluarga ya. Jadi kalau misalkan aku masak ini memang selalu untuk 2 kali makan aja. Untuk tambahan 3 kali makannya teman-teman bisa dicampur atau digabung dengan telur. Misalnya pagi harinya itu masak nasi goreng, dan siang dan sorenya itu teman-teman bisa masak sambelan tempe yang untuk porsinya 2 kali makan aja.
Kayak gitu ya teman-teman, aku tuh menerapkan itu. Jadi kalau misalkan sampai 3 kali makan tuh jarang banget sih aku, karena udah pasti bosen. Pokoknya antara bikin nasi goreng atau dibikin telur dadar, udah kayak gitu aja. Pokoknya di mix aja ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini juga aku beli kikil, harganya di 7 ribuan. Kalau nggak salah ya, aku soalnya nggak terlalu ingat untuk harga kikil ini. Pokoknya antara 6.000 atau 7.000. Ini rencananya mau ditumis aja teman-teman. Aku belum pernah coba untuk masak atau mengolah kikil ini tuh dengan cara yang lain, kayak misalnya disantan. Kan ada yang bilang enak ya kalau misalnya kikil itu disantan, cuman aku belum coba. Mungkin nanti ya kalau misalnya aku tuh emang bener-bener pengen sesuatu yang baru. Lanjut lagi, di sini aku beli jamur tiram. Jamur tiram ini sebungkusnya harganya di Rp6.000. Ini rencananya mau dibikin jamur tiram crispy ya teman-teman. Ini tuh untuk 2 kali makan aja. Aku kan tadi juga udah beli bumbu serbaguna, terus juga ditambahin sama sama tepung biasa ya. Jadi biar agak banyak lah itu tepungnya. Ini juga nanti setelah ini mau aku suwir-suwir untuk jamur tiramnya biar nanti tuh makin banyak ya teman-teman. Karena kalau misalnya digoreng dalam bentuk yang utuh seperti ini tuh gak terlalu garing. Aku juga belum pernah coba sih kalau misalnya jamur tiram ini tuh ditumis biasa ya teman-teman, gak dipakein tepung. Ini juga setelah aku masak ternyata anak-anak aku kurang suka, jadi untuk dewasa aja. Dan aku harus punya alternatif lain untuk anak-anak. Dan akhirnya aku ceplok telur untuk makan anak-anak ya teman-teman. Jadinya disesuaikan aja kalau misalnya teman-teman mau masak sesuatu yang baru, tapi sekiranya anak-anak kurang suka atau suami kurang suka, ya mending gak usah lah gitu ya. Mendingan yang kita tahu aja masakan yang seperti apa yang keluarga suka. Jadi nextnya kalau misalnya ada jamur tiram lagi, aku gak bakalan ambil, aku gak akan beli, karena anak-anak kurang suka dan aku juga jadi kurang semangat gitu ya untuk masaknya, ya gak sih? Iya, karena ngerasa banget kalau misalnya anak-anak atau keluarga kurang suka, kita udah masak gitu, udah effort banget untuk masak keluarga, tapi ternyata kurang suka, jadinya ya udahlah gitu, minggu depan atau besoknya tuh nggak usah dimasak lagi. Alhamdulillah untuk jamur tiramnya udah selesai aku suwir-suwir teman-teman. Ini akhirnya pindah ke wadah yang jauh lebih besar ya. Karena aku pikir tuh di wadah yang bening ini tuh bakalan cukup, tapi ternyata setelah disuwir-suwir jauh lebih banyak. Jadi akhirnya aku pindah ke wadah yang lebih besar. Alhamdulillah untuk belanja 47.000 aku masih dapet bonus cabai teman-teman, sama sedikit bawang merah. Alhamdulillah banget. Sebenarnya sih ya kalau misalkan mau nolak bisa aja. Tapi namanya rezeki ya, nggak boleh tolak. Jadinya ya udah. Untuk cabai-cabai aku yang di minggu lalu kemungkinan besar itu bakalan aku bikin sambal bawang atau mau dibikin bumbu dasar merah lagi. Jadi ya begitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita langganan di warung yang super duper murah, udah gitu dikasih bonus lagi, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh untuk belanja 47.000 cukup ya untuk 5-6 hari. Alhamdulillah banget, pada saat aku nggak beli ikan tuh alhamdulillah dibawain ikan sama umi aku, udah mateng lagi. Alhamdulillah banget. Alhamdulillahnya keesokan harinya juga aku dibawain mie telur sama ibu mertua, jadi bisa banget untuk menambah porsi makan ya. Yang tadinya 5-6 hari akhirnya bisa sampai 6 atau 7 hari. Karena kan kalau mie telur itu kan biasanya aku cuma 2 kali makan aja ya. Untuk cabenya akhirnya di sini aku bedakan wadahnya dengan wadah yang lama, karena wadah yang di kulkas itu udah penuh banget, nggak bisa digabung sama cabai yang baru ini. Dan akhirnya aku pakai wadah yang baru ya teman-teman. Seperti biasa kalau misalnya cabai itu aku selalu potekin tangkainya, karena menurut aku ini tuh bisa banget bikin awet cabai di kulkas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau dipotekin tangkainya juga bisa banget, karena itu sama-sama bisa bikin awet yang ada di kulkas ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan selera teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak yang udah selalu support aku, yang udah selalu nonton video aku full durasi dari awal sampai akhir. Dan yang gak skip iklannya, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena untuk video kali ini tuh gak panjang ya, cuma di 10 menitan. Dan aku juga untuk meal plan-nya aku nggak tulis di video, tapi aku tulisnya di deskripsi, jadi teman-teman bisa dicek aja. Semoga teman-teman nggak bosan nonton video aku soal belanja hemat, soal masak hemat, simple, sederhana, pokoknya nggak jauh dari kata-kata itu ya.
Alhamdulillah ini untuk cabenya aku udah selesai untuk potekin tangkainya. Nah, di sini tuh aku tambahin kertas untuk bagian atasnya, jadi untuk menyerap air ya kalau misalkan emang menguap gitu ya ketika di kulkas. Karena memang aku nggak pernah stok tisu ya teman-teman, jadi aku usahakan untuk selalu pakai ada apa aja yang ada di rumah gitu, maksudnya ribet banget ya. Untuk tomat aku beli harga di Rp1.000 dapat 3. Terus juga di sini aku beli labu siam. Tadi itu aku beli ukuran besar, terus akhirnya dibonusin yang kecil. Untuk ke-8 lumayan banget lah ya. Alhamdulillah untuk food prepnya udah selesai, dan inilah belanja mingguan aku kali ini. Gak banyak ya teman-teman, tapi semoga teman-teman tuh bisa terinspirasi dan video aku ini bisa selalu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.